lawan Filipina wajib menang lah, tapi jangan jadi beban. Ya, Kalau bermain lepas aja, menurut saya malah bisa jadi bagus, malah bisa bukan pesta gol lah, tapi bisa menang dengan margin 2 gol. bener Bu, di kualinya ada cadangan. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yudi Oktav dan Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Kita akan bahas masih seputar tim nasional. Pertandingan kemarin melawan Irak, seperti yang Bung Joy kupas sebelum pertandingan, akan sangat berat dan terbukti ternyata kita kalah kelas. Kalau menurut saya kelasnya berbeda, Joy. Eh, Mhm. kita kalah 2-0, 0-2, bahkan penalti 2 kali beruntung tidak masuk. Ada kartu merah juga buat kita, artinya banyak, menurut saya sih banyak yang perlu dievaluasi. Nah, langsung aja mungkin ulasan dari Om Joy, gimana Joy melihat pertandingan kemarin? Ya, saya kan sebelumnya juga bilang berat banget ya, memang untuk lawan Irak karena 2 pertandingan kompetitif sebelumnya kan Indonesia kalahnya lumayan tuh di kualifikasi kalah 5-1, di Piala Asia kalah 3-1. Hmm. Tapi di Piala Asia itu kan sebetulnya bagus Yud mainnya gitu. Meskipun kalah, oke lah gitu loh. Nah, yang saya agak kaget kan kemarin itu abis lawan Tanzania yang jelek banget, Hmm. tiba-tiba bisa mendominasi lah gitu kira-kira di babak pertama kan. Ya, betul. Terlepas dari lapangannya yang jelek, terlepas dari tidak full timnya Irak, tapi Indonesia mendominasi tuh. Bahkan babak pertama tuh ball possessionnya 7-3 ya. Hmm. Indonesia sisanya milik Irak. Jadi memang betul-betul dikurung. Cuma sayangnya balik lagi Yud. Penyelesaian akhirnya kan jelek banget tuh gitu Ya, loh. Hanya peluang dari barangkali hanya satu peluang yang benar-benar ini ya. Indonesia dalam tanda kutip sial lah gitu dari Rafael Struijk. hmm. Dan itu karena memang back-back Irak itu ternyata memang juga punya determinasi yang luar biasa untuk menghalau bola-bola pada saat kritis. Hmm. Tapi overall memang Indonesia kan nyerang. Problemnya adalah penyelesaian akhir. Terlepas dari Struik yang sial, tapi hampir semua pemain di lini depan itu nggak punya finishing touch yang mumpuni untuk bisa mencetak gol ke gawang Irak. Kalau Ya, 1 gol aja di babak pertama rasanya sih agak beda nih. ya. Paling nggak bisa draw lah gitu kira-kira. Nah, Hmm. di babak kedua setelah frustasi di babak pertama ya mulai muncullah kesalahan-kesalahan elementer yang berujung pada kekalahan Indonesia. Tapi memang dengan tekanan yang begitu keras ya di babak kedua, terutama di apa serangan-serangan balik, memang untuk bikin blunder itu memang selalu ada kan di potensi itu gitu loh. Kalau Hubner yang handball, udahlah itu memang kan sering apa eh, main belakang melakukan handball yang seperti itu dan bukan hal yang luar biasa juga, biasa aja gitu loh. Dan ya kalau Jordi Amat kan ya dia tahu itu bakal kena kartu merah sebetulnya Hmm. kan professional foul. Ya. Tapi ya secara umum sih sebetulnya permainan Indonesia tidak memuaskan ya di babak kedua terlepas dari banyak salahnya. Babak pertama oke, di babak kedua banyak kesalahan yang terjadi sampai memang kemudian kalah. Tapi memang Irak tidak menurut saya tidak tampil full ya. Ya. Jadi kalau tampil full dengan lapangan yang licin gitu ya, barangkali hasilnya memang agak beda karena memang kelihatan sih kelasnya memang agak beda. Tapi bukan bukan masalah karena memang kelasnya berbeda dan Indonesia sebetulnya sudah memberikan perlawanan yang bagus meskipun harus kalah nggak masalah juga karena kalau saya lihat sebelum melawan Tanzania kan berantakan banget tuh Yud. Hmm. Pas lawan Tanzania kan nggak ada chemistry-nya di antara semua pemain itu. Hmm. Bahkan pemain-pemain muda Marcelino Ferdinand, Rafael, hampir semua Pratama Arhan nggak tampil maksimal sehingga kemudian ketika lawan Irak ya hasilnya kalah. Tapi oke lah, kan masih ada kesempatan Ya. lawan Filipina gitu loh dan Vietnam yang mengejar Indonesia dengan kemenangan atas Filipina kan menangnya susah payah juga tuh sampai menit terakhir Ya. akan bertemu Irak di Basra. Jadi Hmm. memang kecil lah kemungkinan Vietnam tapi bukan tidak mungkin mereka bisa mencuri kemenangan juga. Jadi Indonesia harus menang Yud nih Hmm. lawan Filipina kalau nggak bisa ke putaran ketiga gitu. Jadi kalau saya sih menganggap kekalahan kemarin ya wajar saja lah
nggak perlu ada yang dipersalahkan. Kiper Hernando Ari juga ya, kiper sesekali bikin kesalahan seperti itu menurut saya wajar aja. Bukan hal yang istimewa juga, bukan hal yang memalukan juga. Itu ya. Mungkin catatannya seperti sebetulnya sempat kita bahas juga sebelum pertandingan Irak itu adalah soal penyelesaian akhir ya, yang terlihat lagi di Hmm. pertandingan kali ini. Dan mungkin tadi Hmm. Bung Joy kupas sedikit peluang yang bisa dikatakan benar-benar emas gitu yang diraih oleh Rafael Struijk. Tetapi ada satu hal, Struijk sebetulnya kalau saja dia mengumpan kepada apa tuh Patinama apa Orat Mangun ya, itu dia dalam posisi yang betul-betul kosong itu, sehingga dia pun ketika tidak diumpan tuh terlihat sangat kecewa gitu, karena kalau diumpan saya yakin itu pasti gol itu, karena dia dalam posisi yang kosong, artinya bahwa chemistry di antara mereka pemain-pemain itu untuk apa goals yang utamanya ketika pemainnya berdiri kosong mestinya diumpan, itu yang menurut saya harus lebih apa ya ditajamkan lagi gitu. Iya, Itu iya. jadi. Ya, memang memang itu kan split second lah, Yud ya. Hmm, Seperti saya mengibaratkan seperti Randal Kolo Muani kan waktu menit ke 120 plus 3 tuh di depan gawangnya Emil apa Martinez kan di sebelah kiri ada Mbappe ya, gitu. Ya kan, jadi memang ya 50-50 lah, ya, nggak pernah tahu juga kita. Tapi betul. memang apa kalau bicara seandainya memang Indonesia seharusnya sih bisa bikin gol. Beberapa kali saya mencatat itu, saya bahkan kasih catatan, saya mencatat touch Indonesia di apa di babak pertama, touch Indonesia di kotak penalti Irak tuh banyak gitu. Ya, Saya mencatat 19 atau 20-an touch ya. hmm, Ada 3 shot tapi yang 2 itu betul-betul lemah. hmm. Jadi nggak kelasnya nggak kelasnya Timnas gitu. babak kualifikasi lah, Ya, ya. babak kualifikasi Piala Dunia gitu, nggak kelasnya seperti itu. Jadi terlalu lemah sehingga memang kemudian bahkan kiper juga hanya nggak terlalu bersusah payah gitu. Jadi memang ya penyelesaian akhir gitu. Ini yang harus diselesaikan saat melawan Filipina, karena kalau lihat Filipina yang terakhir ketika melawan Vietnam sih harusnya sih Indonesia menang. Paling kedua gol harusnya sih bisa. Mungkin kita sedikit mengarah ke teknis di pertandingan lawan Filipina. Ya, setelah kita kalah tinggalkan, tapi peluang masih terbuka. PR utamanya adalah di sektor depan, di penyelesaian akhir. Kemudian menurut saya sih mungkin juga kemarin tuh ada sedikit tekanan mental juga. Mereka harus menang, tetapi banyak pemain yang tidak dalam kondisi terbaik permainannya gitu. Dan kita berharap sekali semoga di pertandingan Filipina itu kita bisa bangkit gitu terutama dalam sisi permainan. Kalau mereka bisa bermain enjoy, saya yakin mereka bisa berbuat banyak dan bahkan mereka menang. Nah, secara teknis bagaimana, Joy? Tidak ada Jordi Amat, kemudian di depan juga penyelesaian akhir harus ada sesuatu yang baru lah paling tidak untuk bisa mengalahkan Filipina. Gimana, Joy? Yang nggak ada Jordi, saya rasa kan si Jai Itses kan sudah bisa main. Ya, betul. Kemarin dia udah ada di bench, memang pasti nggak. Saya udah bilang juga nggak akan mungkin dia main jadi starter gitu loh, karena kan dia baru datang dari Venezia, lalu habis pesta juga kan, Venezia habis promosi ke Serie A gitu loh. Jadi dia sebetulnya physically tidak memungkinkan untuk langsung main, tapi mudah-mudahan 2 hari ini dia bisa menggantikan posisi Jordi. Jadi kalau nggak ada si Amat pun nggak ada masalah lah. Yang lain baliklah ke formasi 3-4-3 menurut saya, karena itu formasi yang udah fasih ya. Di U23 begitu, di tim senior juga begitu, dan kelihatan mereka lebih lebih ngalir kalau main. Kemarin kan main pakai 4-3-3 gitu loh. Agak sedikit bertahan. Ada sisi bertahannya, tapi di babak pertama lancar tuh, ternyata di babak kedua nggak bisa jalan, malah kehilangan satu pemain. Tapi menurut saya balik ke pola 3-4-3, karena 3-4-3 ini yang dipahami oleh pemain-pemain Indonesia sekarang ini menurut saya jauh lebih baik, karena mereka bisa melakukan manuver dari lini tengah tuh lebih lancar yuk. Saya lihat ya, karena ada pemain yang selalu lebih bergerak dari sisi sayap, entah itu siapa Asnawi, kalau di kiri mungkin Patiyama atau Pratama. Ini yang membuat Indonesia tuh mainnya tuh enjoy banget tuh ketika lawan yang saya refer selalu lawan Jordania gitu loh. Hmm. Itu
apa tik-tak di lini tengah, kemudian curlingnya, circle-nya kalau nggak bisa masuk dari kiri pindah ke kanan itu enak banget kelihatannya yuk. Nah mudah-mudahan sih lawan Filipina balik ke pola permainan seperti itu sehingga kemudian memang bisa lebih efisien masuk ke sepertiga akhir pertahanannya Filipina dan ini yang kemudian bisa membuat apa lebih banyak touch di sekitar kotak penalti, lebih banyak touch pasti akan lebih banyak shot. Nah ini yang secara statistik menurut saya akan lebih jalan dengan 3-4-3. Tapi kalau lihat kemarin pakai 4-3-3, mungkin memang formasi yang paling aman dipilih Sintayong ya karena lawannya memang Irak. Tapi lawan lawan apa Filipina baliklah ke pola 3-4-3 karena itu kan lebih ofensif, lebih dinamis mainnya di lini tengah, lebih banyak intercept di lini tengah ya mudah-mudahan lebih banyak peluang. Karena begitu intercept di lini tengah tiba-tiba kan bisa masuk kan tidak hanya 3-4 meter bisa masuk ke perimeter pertahanan. Ini yang saya rasa sih akan diterapkan di pertandingan lawan Filipina. Ya, secara hitungan memang kalau kita melihat sekilas gitu, kita kan bisa mengalahkan Vietnam di kandangnya 3-0 ya. Sementara Ya, Filipina kemarin kalah, artinya terlihat lah bagaimana harusnya di apa kelasnya atau kualitasnya kita di atas Filipina secara tim gitu dan kemenangan memang mutlak harus diraih walaupun dengan hasil seri kayaknya kita bisa lolos ya. Karena Vietnam kan nilainya sekarang 6 Vietnam ya 6 kita kita ya. harusnya kalau seri itu 7. 8 tadi. Kalau seri 8 artinya kita memang harus menang ya. Dengan Iya, catatan seri kalau Vietnam kalah atau seri di lawan Irak itu ya baru kita dapat iya, lolos gitu. Nah, iya, sekelas Irak pun pelatihnya kemarin walaupun dia sudah lolos kemudian tetap bisa meraih kemenangan lawan Indonesia, lawan Vietnam pun mereka tetap pasti akan habis-habisan gitu. Artinya tidak akan memberi begitu saja Vietnam kemenangan. Tetapi dia dalam press conference kemarin di GBK itu menyatakan sebetulnya pertandingan yang sulit itu bukan di putaran 2, pasti di putaran 3 karena mereka akan bertemu dengan Jepang, Korea udah pasti lolos, Uzbek, ya, Uzbek, Arab. Saudi, Hmm. Arab, Iran dan sudah lolos semua gitu. Justru bagi mereka itu di putaran 3 tantangan utamanya. Nah bagi kita yang pertama kalahkan Filipina atau paling Filipina. tidak seri, ya menurut saya sih harusnya menang gitu. Dan selanjutnya kita di putaran 3 itu perjuangan yang akan lumayan sangat berat. Nah, melihat bagaimana peluang-peluang ini, khususnya dengan pemain-pemain apa naturalisasi. Kemarin aja kan waktu lawan Irak itu 8 pemain naturalisasi. Besok juga kemungkinan tetap kurang lebih akan sama gitu. Nah, komposisi ini dengan 8 pemain naturalisasi, kemudian secara mental harusnya kita bisa di atas, tetapi dengan jarangnya bertemu, Om Jo juga pernah kupas sebelum pertandingan Irak. Mereka itu kan sebetulnya jarang bertemu, sehingga chemistry itu sebenarnya terbangun secara kuat gitu loh. Itu bagaimana Jo mengatasinya bagi Sintayong itu, khususnya untuk Ya memang ya soal chemistry itu kan ya jarang kan memang jarang ketemu yuk terakhir sebelum lawan Irak itu kan ketemunya lawan Tanzania itu menurut saya nggak bisa dihitung karena itu kan statusnya training match gitu ya. Terakhir kompetitif matches kan di lawan Vietnam ya bulan Maret itu ya, Yud. Akhir Maret jadi 2 bulan tuh memang vakum mereka hmm, untuk seperti tim nasional ini memang agak berat Yud. hmm, Sebulan aja nggak main bareng itu beda rasanya touch-nya itu gitu loh jadi memang ini problem yang saya nggak tahu gimana caranya untuk membuat chemistry-nya balik gitu ya karena kan chemistry itu bisa balik dalam bukan hanya dalam training situation kan, itu harus dalam game situation yang betul-betul kompetitif gitu loh. Kalau training situation nggak mungkin hanya setengah lah porsinya gitu. Kalau minum pil itu cuma setengah, jadi kurang mujarab lah gitu kira-kira. Nah ini yang barangkali problem terbesar memang yang dihadapi Sintayong sekarang untuk menghadapi Filipina terlepas dari apapun kondisi Filipina, tapi kondisi Indonesia sendiri kan kurang ideal. Ini yang jadi masalah juga. Terlebih juga banyak pemain-pemain yang hampir semua pemain naturalisasi itu kan datang dari Eropa ya, gitu loh. Jadi yang paling terakhir kan si Jai.
Nah, ini kan juga ada persoalan dengan apa kelelahan dan macam-macam lah. Sehingga kan lawan Tanzania tuh kelihatan betul berantakan, lawan Irak juga belum padu. Nah, ini apakah dalam 2 hari terakhir ini keterpaduan itu bisa bisa diselesaikan oleh Sintayong? Saya tidak terlalu yakin. Tapi mengingat lawannya Filipina, harusnya sih sejelek apapun kondisi timnas, harusnya sih bisa menang ya. Sejelek apapun tuh maksud saya dengan semua chemistry yang belum kecampur lagi, dengan semua masalah-masalah personal, dengan semua harusnya sih tetap bisa menang ya. Apalagi main di apa di GBK kan riuh banget ya. Cuma kemarin tuh kurang riuh ya. Yudi ya datang ke stadion. Menurut Yang saya kok kurang ini ya. kemarin sebetulnya 62.000, 62.000 memang terlihat di pertandingan awal tuh masih banyak yang kosong, tapi di pertengahan tuh udah mulai penuh, khususnya di atas ya. Hmm. Di atas tuh lumayan penuh, 62.000 ya hitungannya kalau di lapangan sih cukup terasa, Joy, kalau di GBK kemarin. Tapi memang Oke. karena melihat melihat khususnya babak kedua permainan kita tuh memang terlihat sekali, ngelihat langsung juga terlihat bahwa kita tuh kalah kelas gitu, Joy, secara Ya, ya. ya secara Ya. Kalau kalau apa kalau lagi rebut bola apa one on one gitu kan memang kelihatan ya ya, determinasinya pemain-pemain Irak tuh lebih apa ya, lebih steady gitu loh. Nah, ini ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki nanti lawan Filipina nggak seberat Irak lah gitu loh. Harusnya sih menang. ya. Dan terlihat sebetulnya Irak itu pemain-pemainnya itu lebih tenang gitu, maksudnya lebih enjoy melihat, apalagi di babak kedua mereka itu betul-betul terlihat banget secara tim tuh eh, kelasnya terlihat lah apa dengan kita. Hmm. Nah tadi Joy Oke. sempat ungkap sedikit bahwa kita yakin menang dengan apa 2 gol gitu. Apakah saya yakin itu, Joy, dengan 2 gol? Saya yakin lah karena di babak pertama lawan Irak kan sebetulnya banyak tuh peluangnya. Asal lebih tenang sedikit, ada sedikit luck juga, harusnya sih bisa 1 gol lah di babak pertama, 1 gol di babak kedua gitu kan. Dan ya jangan kebobolan lah. Ya, Agak agak aib nih kalau kebobolan lawan ya, atau ya. kalah lawan Filipina gitu. Kalau kalah atau kebobolan lawan Irak sih bukan aib lah, itu hal yang biasa. Tapi saya yakin bisa menang paling nggak dengan 2 gol. Secara trennya kita harusnya kan melawan Tanzania buruk gitu, lawan Irak agak naik gitu, kemudian harusnya Hmm. mungkin apalagi timnya juga di Betul, betul. Apalagi pemain kan sudah kumpul lebih lama, betul. mungkin dalam sesi latihan apa latih tanding juga tim utama misalnya biasanya kan lawan tim cadangan gitu kan. Udah pasti inilah makin lama makin bagus. Ya mudah-mudahan pas kick off langsung semua apa langsung semua tune in dan harusnya sih bisa bikin gol. Oke, artinya kita yakin lolos ke putaran ketiga Piala Dunia dan juga lolos ke Piala Asia 2027 karena kan kalau lolos ke putaran ketiga itu tiket langsung ke Piala Asia 2027 gitu. Itu kita Betul, betul. yakin kita timnas kita bisa melakukan itu. Nah, agak sedikit saya ingin mengupas dalam beberapa hari terakhir, 1-2 hari terakhir ini di sosial media, khususnya di Instagram, sedang ramai sekali, Joy, para pemain sedang mengkampanyekan atau mempertanyakan dengan judul ini sepak bola Indonesia, tanda tanya. Kemudian di teksnya semua sama, gambarnya sama. Kalau di teksnya sama. Pertanyaan untuk kita semua, apakah ini kompetisi sepak bola Indonesia? Tanda tanya. Ada beberapa pemain yang saya coba hubungi, tapi kita raba-raba, kita analisa. Saya yakin ini sebetulnya mempertanyakan aturan liga yang baru, yaitu 8 pemain ya, 8 pemain asing di kompetisi yang Hmm. akan datang. Itu sepertinya para pemain agak gerah, Joy, dengan apa peraturan ini. Gimana menurut Joy? Sorry, 8 pemain asing itu kan yang boleh masuk di dalam squad. Di DSP ada berapa ya? 5 kalau nggak salah, 5. Kalau nggak salah 5. 5 ya. Iya, 4+1 Ya apa? memang ini kembali lagi ke persoalan mirip seperti pemain naturalisasi lah. Sebetulnya yang ideal tuh berapa? Nggak pernah ada yang tahu juga gitu. Ya, ya. Tapi kalau misalnya memang aturan sebelumnya kan kalau tidak salah 5 ya, Hmm. 5 pemain asing atau 6 ya. Nah, dengan penambahan sampai 8 itu memang kembali pertanyaannya mau sampai berapa untuk apa untuk membuat Liga Indonesia ini kan cita-citanya menjadi lebih bagus tuh kalau ada pemain asingnya.
dengan semua catatan juga tentang pemain asing. Jumlahnya berapa? Nobody knows Hmm. karena nggak bisa diukur, ya kan? Nah, ini yang bisa adalah feeling para pelakunya, bukan feeling para pengaturnya. Para ini kan kebijakan PSSI dan PT LIB. Para pelakunya inilah yang harusnya diajak diajak omong dulu gitu loh, dan nggak serta merta fait accompli kemudian diputuskan begitu saja dengan alasan saya nggak tahu jelas alasannya apa, tapi pemilik-pemilik klub juga apakah setuju dan sebagainya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kualitasnya seperti apa sih gitu Ya, loh. Ya kan, kalau kita bicara kelas level Eropa gitu kan, bukan cuma konfederasi atau Uni Eropanya yang mereka syaratkan, tapi juga si pemain yang akan masuk ke kompetisi mereka itu kan ada syaratnya, Yud. Kalau nggak salah itu harus pernah berkompetisi di level tertentu ya, gitu loh. Nggak bisa sembarang pemain masuk ke Ligue 1, nggak bisa sembarang pemain masuk ke Premiership gitu kan, nggak sembarang pemain bisa masuk ke La Liga atau Serie A. Nah, ini apakah Indonesia punya peraturan seperti itu? Dan kalaupun ada, apakah diterapkan? Ini kan masalah besar gitu loh. Nah, kalau misalnya pemain-pemain yang sekarang berkiprah di Liga 1 menjadi gerah dan mempertanyakan, menurut saya itu hal yang wajar aja gitu loh. Karena buat mereka ini kan periuk nasi, Yud. hmm, Gitu loh. Ini kan urusan dapur ngebul atau enggak. Kalau mereka kemudian kan gini, pemilik-pemilik klub ataupun pelatih, kalau sudah membeli pemain dengan mutu apapun, gitu kan sayang kalau nggak dimainin gitu loh. Jadi selalu ada tekanan untuk memainkan pemain-pemain yang sudah dibeli dari konfederasi lain gitu loh. Tidak terlalu bermasalah mutunya seperti apa, itu harus main. Dan ini pasti akan mendesak pemain-pemain yang di breeding di liga liga domestik gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Nah, tapi kalau ditanya kenapa jumlahnya berapa, yang nobody knows. Nggak pernah ada yang tahu. Apakah semua pemain, katakanlah 10 pemain asing akan mengangkat mutu kompetisi domestik? Apakah 8? Apakah 12? Nobody knows. Karena itu hal yang nggak bisa diukur. Kecuali memang ukurannya instan. Misalnya kemarin dengan 5 pemain asing, tiba-tiba Indonesia bisa banyak berkiprah di Liga Champions Asia gitu loh. Kan kelihatan gitu. Kan ya. sekarang pun belum terbukti dengan 5. Dengan 8 apakah akan terbukti juga? Nggak ada yang tahu. Nah, ini yang menurut saya keresahan-keresahan ini dicobalah diselesaikan PT LIB dan PSSI bertemulah dengan, kan ada asosiasi pemain, ada asosiasi pemilik klub, dan macam-macam. Cobalah berkomunikasikan aturan yang sudah diketok palu aja di awal musim bisa diubah gitu loh, apalagi aturan-aturan yang baru direncanakan untuk bergulir musim depan, ya pasti bisa dievaluasi lah, bukan hal yang tidak mungkin itu, kecuali ada tekanan-tekanan bisnis ya di antara pelaku-pelaku itu, misalnya tekanan dari agent, tekanan dari pemilik klub yang merangkap sebagai agent dan macam-macam. Kita kan nggak pernah tahu hutan belantaranya Liga Indonesia ini seperti apa, tapi kan ya kira-kira kan seperti itu, Yud. Semua keputusan tuh pasti ada sesuatu, ada smell visinya di belakang, ada tujuan-tujuan tertentu yang nggak pernah dibuka kepada publik karena kemungkinan besar ada tujuan-tujuan lain yang tidak terkait langsung dengan sepak bola tapi dengan bisnis. Nah, ini kan sulit kalau bagi pemain ya. Kalau saya jadi pemain bola, saya pasti akan ikut gerakan itu gitu. Karena gerakan ini nggak jelas menurut saya, apa sih tujuannya nambah jadi 8? Eh, Tujuannya apa? Syarat-syaratnya apa? Itu kan nggak pernah dipublish Ya, sama PT LIB dan PSSI. pernyataan atau tiba-tiba muncul 8 pemain asing baru di kompetisi yang akan datang juga saya belum menemukan reason atau alasan atau pernyataan resminya dari PSSI apa dan kenapanya itu belum, dan itu mungkin juga pasti para pemain juga resah, pasti resah lah, apalagi para pemain kita aja yang di luar gitu yang mengamati juga resah gitu, apalagi para pemain yang ada di lapangan. Dan kontribusi atau apa dampaknya untuk meningkatkan liga sepak bola kita ujung-ujungnya ke tim nasional juga betul-betul belum, masih abu-abu gitu yang Iya, belum belum kelihatan gitu kan. Kalau mau ngukur kan paling gampang di Liga Champion, yang ya. Liga Champion elit maupun yang Liga Champion yang kelas kelas 2 ya kan. Itu kan Indonesia belum kelihatan. Hmm. Apalagi di tim nasionalnya semua pemain naturalisasi, gimana lihatnya?
kan nggak bisa gitu loh, belum bisa diukur kalau sekarang. Jadi menurut saya ya dievaluasi lagi lah, karena kebijakan itu menurut saya juga nggak masuk akal. Oke, sebelum kita tutup, keresahan saya sebagai yang penikmat dan pengamat gitu, melihat bagaimana di kompetisi liga di klub-klub itu dikuasai oleh pemain asing, sehingga dampaknya juga kita tidak sekarang ini, era beberapa tahun terakhir ini kita tidak menemukan pemain lokal kita, khususnya di sektor depan, striker yang tajam gitu, nggak ada di daftar pemain pencetak gol tuh nggak ada pemain kita, ada di urutan berapa gitu, Jos. Semuanya pemain asing. Ah iya 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 iya. Iya. Ya Jelas. itu dampaknya dulu yang di apa di tim nasional pun kan nggak kelihatan gitu. Ini Ya, yang juga akhirnya meresahkan kan. ujungnya ke tim nasional nggak ada, kita nggak punya striker sekelas dulu apa Bambang Nurdiansah atau Ricky Yakobi atau Bambang Iya, Pamungkas yang ya artinya punya karakter gitu, nggak ada. Saat ini kita nggak ada. nggak melihat pemain lokal kita yang punya karakter sebagai target man gitu, dan karena di kompetisinya atau di klubnya nggak ada kesempatan, nggak ada. Iya kalah terus nggak ada jam terbangnya jadi. Tuh, oke. Kita Oke, gitu. closing statement mungkin, Joy, terakhir untuk khusus pertandingan Filipina besok, apa kira-kira masukan atau apa catatannya? Iya, lawan Filipina wajib menang lah, tapi jangan jadi beban. Ya, Kalau bermain lepas aja, menurut saya malah bisa jadi bagus, malah bisa bukan pesta gol lah, tapi bisa menang dengan margin 2 gol atau lebih gitu loh. Nah, ini tekanan publik juga tolong dikurangi lah. ya, Ini kan tekanan-tekanan dari para pejabat, dari publik lewat medsos dan macam-macam. Saya nggak tahu juga, konon katanya pemain-pemain yang bikin blunder juga diserang habis-habisan, dibully, nggak usah lah seperti itu. Karena mereka juga kan sudah siapa sih yang mau bikin blunder kayak Hernando Ari, kan nggak ada ya, gitu loh. ya. Jadi lawan Filipina menurut saya main enjoy aja, lepas Hernando Ari kalau masih mau bermain silahkan. Buat saya nggak ada masalah, dia masih yang terbaik. Nggak ada Jordi Amat, masih ada si Jai. Jadi harusnya sih menang ya lawan lawan Filipina. Semoga bisa lolos ke putaran ketiga. Dan nah nanti tinggal gimana nih lawan tim-tim yang kelas elit Asia itu, apapun hasilnya sih nggak ada masalah juga, karena lawannya tim-tim elit, apa menang bonus, nggak menang juga ya nggak apa-apa, dan bukan hal yang aib. Gitu kira-kira. Oke, kira-kira begitu. Dan saya sih kasih usul supaya para pejabat yang nggak usah lah nonton gitu. Kayak kemarin tuh, ini nggak tahu ini saya aja, Joy. Kemarin tuh lagi permainan enak, bawa ke satu, tiba-tiba ada pengumuman selamat datang Pak Jokowi. Ah, pemain tuh apakah mereka terpengaruh terkesan atau gimana? Ya, karena Oh, dampaknya oh ya, itu diumumkan, Yud, diumumkan di. diumumkan, ya diumumkan, Oh, diumumkan itu apakah ya, tapi apakah ada pengaruhnya? Tapi setelah itu kelihatan ini agak mungkin nggak usah nonton oke, ya, ya apa para pejabat biasa aja gitu, kalaupun datang nggak usah diumumkan nggak juga usah lah diumumin lah, ya, ya ya. dan main Oke, gitu. Oke, Joy, kita berharap tim kita oke, menang lolos. Terima kasih, nanti kita bahas lagi di lain waktu untuk topik-topik yang lebih menarik lainnya. Thank you, Joy. siap, siap, salam Selamat olahraga. olahraga.